Nah, kalau data sudah terbuka seperti ini ya, kita bisa jalan-jalan ke bawah. Kita juga bisa jalan-jalan ke samping ya. Data ini bisa Anda minta ya, data ini bisa Anda minta ke saya, nanti saya berikan. Nah, kemudian kita harus mengenal apakah ini X1, X2 ini apa? Siapa yang tahu? X1 sampai X4, terus ini Y ini apa? Apa namanya? Variabel ya. Variabel ada berapa ini? Ada 5. X1, X2, X3, X4 dan Y. Ada 5. Cuma Y itu variabel dependent, X itu variabel independent. Variabel X itu yang mempengaruhi Y. Y itu yang dipengaruhi X gitu ya. Nah, ini dasar banget ini, tolong diperhatikan. Lalu apa ini di samping X1, di samping X2, di samping X3? Yang ini. Yang ini adalah butir pertanyaan ya. Jadi kalau Anda bayangkan data itu kan ada dua ya, ada primer dan ada sekunder ya. Data primer itu data Anda terlibat langsung di dalam ya pengambilan data tersebut ya. Misalnya Anda nyusun angket ya, desain angket, bikin pertanyaan, lalu kalau udah bagus dikonsultasikan ke dosen, lalu kalau udah bagus kemudian disebar ke responden jawab. Nah, jawabannya tuh ini ya, jawabannya tuh ini. Nah, jawabannya misalnya kalau orang nomor 1 ini ya, orang nomor 1 ini, orang nomor 10 ini, orang nomor 19 sampai orang nomor 100 ya, berarti sampel kita 100 orang. Sampel itu nggak harus 100 loh ya, 97 ya boleh, 93 ya boleh, 104 ya boleh. Malah justru kalau 100 begini kok pas men gitu loh ya, kok ya pas sekali segitu gitu loh. Jarang terjadi jumlah sampel itu ngambilnya 100 terus didapatkan 100 ya. Kalau menurut saya ini apa ya namanya, malah tidak wajar ya, seperti itu. Nah, oke ya. Nah, orang nomor 1 jawab pertanyaan nomor 1 pada variabel X1 itu jawabnya 5. 5 itu artinya sangat setuju, mungkin begitu. Bisa lihat di bab 3 sebuah skripsi atau sebuah tesis ya. Nah, jawab pertanyaan nomor 2, 4 dan seterusnya kalau dijumlah 25. Begitu seterusnya ya untuk pertanyaan nomor orang nomor 1, pertanyaan nomor 1 pada variabel yang kedua itu 5, kemudian 4 dan seterusnya, semuanya dijumlah ya. Nah, kalau sudah dijumlah semua ya, sudah dijumlah semua, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan analisis ya. Monggo ya, nanti kalau siapa yang nggak paham langsung bertanya ya, biar nggak ngantuk. Nah, ada 3 tahapan analisis ya. Di sini ada 3 tahapan analisis di dalam kita mengerjakan teknik analisis data dalam skripsi. Yang pertama dulu Anda kenal deskriptif ya, statistik deskriptif. Itu isinya mean, median, modus, frekuensi, skewness, kurtosis dan yang lain-lain. Nah, kalau di sini kita, kalau statistik untuk pengambilan keputusan itu namanya statistik inferensi atau statistik induktif, atau Anda lebih mengenal statistik 2 ya. Nah, soalnya besok udah diganti tuh statistik 1 dan statistik 2 dilebur menjadi 1, yaitu statistik untuk bisnis ya. Itu kemarin juga mempertimbangkan dengan saya dan teman-teman pimpinan yang lain, itu kita lebur saja ya, karena deskriptif itu dipelajari sendiri itu bisa ya, asal dosennya mau menunjukkan garis-garis besarnya. Nah, oke, jadi tahapan analisis data itu ada 3, yang hijau ini 1, 2, 3. Uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji instrumen itu kalau data kita primer itu langkahnya 1, 2, dan 3. Kalau data kita sekunder itu 2 dan 3 saja, nggak perlu uji instrumen, karena kita nggak punya angket untuk diuji ya. Nah,
uji instrumen itu ada dua, yaitu uji instrumen itu uji alat ya. Uji alat berarti yang diuji adalah angket. Angket itu kan alat untuk mengambil data ya. Nah, angket itu harus valid dan reliable ya. Artinya valid itu mengukur apa yang kita akan ukur ya. Kalau reliable itu ukuran itu jika dipindah kemanapun atau dipakai oleh siapapun akan menghasilkan bilangan yang sama, itu reliable. Relatif sama ya, tidak harus sama ya, sama bagusnya maksudnya begitu. Nah, uji validitas itu ada berbagai macam, yaitu ada PCPM. PCPM itu Person Correlation Product Moment. CFA itu Confirmatory Factor Analysis. Kemudian Exploratory Factor Analysis, Convergent and Discriminant. Nanti di SPSS kita akan bikin PCPM aja ya, karena kalau untuk cara yang lain, metode yang lain itu akan caranya rumit ya. Kemudian untuk reliability itu kita gunakan CA itu Cronbach alpha yang paling terkenal dipakai ya. Kemudian ada split half, ada GM, ada paralel dan komposit. Nah, untuk SPSS kita pakainya CA aja, Cronbach alpha. Nah, nanti kalau di Smart PLS kita bisa gunakan dua metode. Ya, misalnya kalau di Smart PLS kita akan gunakan Convergent and Discriminant, lalu reliability-nya CA dan komposit. Ya, itu. Nah, PCPM ini adalah metode yang paling sederhana, paling mudah, tapi juga kurang akurat ya, kurang robust begitu ya. Nah, kemudian kalau angketnya sudah bagus, maka kita terjunkan ke responden ya, kita terjunkan ke responden supaya mereka merespon, kita dapat jawaban-jawabannya ya, lalu setelah itu hasilnya kita sajikan dalam bentuk yang seperti di SPSS tadi, seperti ini ya. Lalu kita siap untuk analisis yang pertama. Nah, analisis yang pertama maksudnya langkah yang kedua ini ya, karena ini juga sudah analisis, tapi ini persiapan uji angket. Nah, kalau uji asumsi klasik ini, data yang kita dapatkan dari responden seluruhnya itu kita uji apakah datanya itu sehat apa enggak ya. Maka uji asumsi klasik di sini adalah memastikan bahwa angka-angka yang kita gunakan itu fit atau sehat ya. Sehat itu artinya nanti hasil dari analisis yang akan kita buat di nomor 3 itu terbebas dari penyakit ya, atau ketidaknormalan ataupun variasinya terlalu tinggi begitu ya. Itu semuanya dihilangkan. Intinya uji asumsi klasik itu adalah untuk menguji apakah angka-angka yang kita dapatkan ataupun model yang akan kita tes itu sehat atau tidak ya. Nah, uji asumsi klasik itu akan ada beberapa ya, diantaranya adalah normality test, yaitu uji datanya normal apa enggak, lalu autocorrelation, lalu multicollinearity, heteroscedasticity ya. Biasanya kita menggunakan 4 ini. Nah, tentu saja saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena ini ranahnya ekonometrika ya, Anda harus ingat ekonometrika. Nah, oke. Nah, nanti setelah uji instrumen oke, uji asumsi oke, baru boleh masuk ke uji hipotesis. Atau uji hipotesis itu bisa dipakai apapun hasilnya jika persyaratan nomor 1 dan nomor 2 ini terlampaui atau lolos. Nah, gitu ya. Nah, maka yang langkah yang ketiga ini uji hipotesis. Uji hipotesis itu tidak hanya regresi ya, bisa korelasi, bisa chi-square, bisa ANOVA, dan bisa uji sebab akibat. Nah, regresi itu pun ada yang regresi linier, regresi logistik, ada probabilistik ya, ada moderating, intervening, dan lain sebagainya. Nah, karena di banyak kasus atau banyak masalah itu mesti mencari pengaruh ya, trennya itu banyak yang menggunakan pengaruh atau alatnya adalah regresi ya, untuk mencari pengaruh itu regresi.
untuk mencari hubungan itu korelasi, untuk mencari keterkaitan itu chi-square, untuk mencari perbedaan itu ANOVA, analysis of variance. Nah seperti itu, maka yang kita pelajari itu yang regresi aja, karena kalau ini bisa, yang lain itu lebih mudah dipelajari. Nah begitu ya Mas and Mbak, teori dasarnya bagaimana kita melakukan analisis. Nah oke, sekarang kita masuk ke dalam SPSS. Kita praktekkan ini langkah 1, 2, dan 3. Caranya mudah sekali ya. Kita masuk ke analyze, kemudian uji validitas dulu ya. Uji validitas dulu, berarti kita masuknya ke sini, correlate bivariate. Nah ini kita masukkan seluruh item atau seluruh jawaban pertanyaan A1 sampai A6 ditambah dengan skornya. Ini kita shift begini ya, tandai ke sini, kemudian di shiftnya di keyboard itu ditekan, kemudian kita klik, nanti biar terpilih semua ya. Tapi kalau Anda belum bisa menemukan shift ya, A1 dimasukkan, A2 dimasukkan sampai begitu ya, atau di blok ya. Kalau di blok di blok ini juga bisa ya. Kalau saya lebih suka shift ini langsung ya. Nah Anda oke saja, maka ini sudah uji validitas untuk variabel yang pertama ya. Ini saya besarkan ya, supaya Anda bisa melihat dengan jelas. Ini ya, saya copy di, nah ini biar agak besar maksudnya, biar Anda nggak kerip-kerip gitu loh ya. Nah ini saya juga bisa menggambar di sini. Nah yang kita baca teman-teman ini adalah metrik ya. Yang saya garis ini adalah pembatas. Kalau Anda mau baca sini bisa, Anda mau membaca sini juga bisa ya. Nah monggo ya, kalau enak, paling enak ya bacanya yang sini aja ya. Nah kita lihat butir 1 atau pertanyaan 1 valid enggak sih? Pertanyaan nomor 1 bagus enggak toh digunakan untuk pengambil data? Bagus ya. Karena apa? Karena nilainya ada tanda bintang 2 atau tanda bintang 1 pada nilai PCPM. Ini PCPM. PCPM itu Person Correlation Product Moment ya. Nah seperti ini. Ini ada tanda bintang semua. Bintang 1 aja boleh. Ini karena ini bintang 1 itu sudah signifikan, apalagi bintang 2 lebih bagus lagi ya. Jadi ini secara cepat Anda membaca, oh ada bintangnya semua, berarti valid. Udah oke, ini X1 semua pertanyaannya valid, begitu ya. Atau cara yang kedua itu dengan melihat nilai signifikansi ini, nilai signifikansi ini. Kalau di bawah 0,05 ya, 0,05 atau ini kita sebut alfa ya. Ini kita sebut di alfa, ini 0,05 itu kita sebut alfa. Kalau di bawah 0,05 berarti ini valid ya, atau valid itu kalau bahasa Arabnya sahih gitu ya, benar gitu ya, benar atau kuat gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini berarti ini bagus semua, ini bagus semua. Nah jadi dua cara itu aja cukup ya. Nah oke, uji validitas sudah selesai. Anda tinggal menguji, ini baru X1 ya, baru X1. Anda uji seterusnya X2 sampai X4 sampai Y ya, itu Anda uji semua. Jadi Anda nanti punya 5 ini ya, punya 5 ini. Nah oke ya, sekarang kita pindah ke ini sebentar, 3 step lagi. Pindah ke sini. Sekarang uji reliabilitas ya, reliabilitas. Nah caranya analyze scale reliability analysis. Nah yang kita masukkan jangan sama skornya seperti yang tadi, jangan, tapi gunakanlah
butirnya saja, ya, pertanyaannya saja, ya, ininya saja, jangan pakai X, ya. Lalu karena ini sudah alpha, ya, ini kan sudah alpha, ya, speed half jangan, ya, paralel jangan, ini pakainya alpha Cronbach, ya, karena kita pakainya kan CA Cronbach alpha ini. Nah, itu gunakan itu, lalu oke aja. Nah, kita akan dapatkan nilai Cronbach alpha ini. Saya copy lagi, kemudian kita masukkan ke Word, ya, satu halaman satu, ya. Nah, misalnya gini, biar, atau kalau ini cukup ya nggak apa-apa. Nah, ini hasilnya adalah ini, ya, 0,671. Nah, ini Mas and Mbak bandingkan dengan 0,6. 0,6 ini nilai kritis. Kalau lebih besar berarti reliable. Udah, itu aja caranya. Kalau lebih kecil berarti tidak reliable, ya, TR. Ya. Ini 0,671 lebih besar dia. Ya, jadi ini hasilnya ini. Udah selesai. Anda ulang sampai, ini kan baru X1, Anda ulang sampai 5. Berarti kita punya berapa? 10, ya, atau 5 pasang atau 10 uji validity dan reliability. Nah, nanti Anda akan menemukan di Smart PLS itu cuma sekali aja perintahnya langsung dapat 10. Kalau ini kan 10 kali, gitu. Kalau di Smart PLS sekali klik langsung 10-10-nya sudah ada semua. Nah, itu hebatnya. Oke, nanti kita akan rasakan bagaimana hebatnya Smart PLS, ya. Ini kita belajar dasar pakainya SPSS. Jika sudah, ini langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua ini cara mendapatkannya harus langkah ketiga. Nah, ini yang bikin SPSS itu agak muter-muter. Kalau di Smart PLS itu langkah 1, langkah 2, langkah 3 linear gitu, ya, urut gitu loh. Tapi kalau di Smart PLS itu langkah 1, langkah 3 baru mendapatkan langkah 2. Nah, kan aneh, ya. Padahal langkah 3 itu kan nggak boleh dilakukan atau nggak boleh disimpulkan menjadi bab 45 jika bab 2-nya bermasalah, ya. Tetapi harus melewati nomor 3 dulu untuk mendapatkan nomor 2. Nah, seperti itu. Nah, makanya itu supaya terasa kalau memang kita mengerjakan nomor 3 dulu. Nah, sekarang kita kerjakan nomor 3 dulu. Nomor 3 ini apa sih? Nomor 3 ini adalah uji hipotesis. Uji hipotesis itu artinya uji untuk apa, ya, mengetes, ya, untuk ngetes apakah jawaban sementara kita itu, jawaban kita yang kita prediksikan itu berdasarkan teori ataupun berdasarkan penelitian orang-orang sebelumnya yang mengatakan, contohnya, ya, contohnya gini nih. Kalau perumusan masalah itu kan apakah ada pengaruh X1 terhadap Y? Terserah, ya, teman-teman, ya. X1 mau diisi motivasi, Y-nya mau diisi apa, misalnya misalnya kinerja karyawan gitu, ya. Boleh. Nah, ini saya supaya umum, supaya bisa apa aja, saya bikin simbol aja. Apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Lalu hipotesisnya, oh, ada pengaruh. X1 terhadap Y itu ada pengaruh gitu. Alatnya apa? Pakainya regresi gitu. Logikanya seperti itu, ya. Nah, apakah ada pengaruh? Jawabannya ada pengaruh. Nah, ada pengaruh ini apa? Cuma jawab begitu aja? Tidak. Dia didasari oleh teori, ya, bahwa motivasi kalau bagus itu biasanya kinerjanya bagus. Menurut siapa gitu. Atau penelitian orang lain yang orang lain sudah lakukan, penelitian-penelitian orang terkenal yang udah dilakukan, itu juga menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan gitu. Jadi bukan tebakan kita, bukan, ya. Nah, jadi untuk
uji hipotesis itu definisinya sudah tahu ya. Jadi untuk ya apakah terbukti apa enggak jawaban X1 berpengaruh terhadap itu terbukti apa enggak. Nah, maka harus dianalisis dengan regresi. Caranya begini, gampang. Enggak ada 2 menit, ya 1 menit ya, diperhatikan. Ya. Nah, ini 47 tuh. Enggak ada 1 menit. Analyze, regression, linear, ya, saya taruh tengah. Mana yang dimasukkan? Semua X itu dimasukkan ke dalam independen. Nah, ini yang utama. Atau yang gampang dulu, Y dimasukkan ke dependen. Dah. Karena Y-nya cuma 1 dan nggak boleh salah ya. Lalu X1, X2, X3 ini pakainya kontrol ya, supaya kalau shift nanti kepilih semua. Ini pakainya CTRL ya, kontrol di keyboard Anda. Pindah sini, nah ini sudah jadi 4 nih ya. Anda oke saja, itu sudah regresi. Nah, berapa tadi? 3847 tuh, sekarang ya 1 menit kurang. Cepat ya. Nah, oke Mbak Enmas, ini saya jelasin satu-satu. Saya bawa ke Word ya. Pertama kali yang kita ambil adalah ini. Ya. Ini yang kita jelaskan. Nah, ini cara membacanya bagaimana? Cara membacanya saya besarin lagi. Nah, cara membacanya ini Mas. Pertama itu susunlah persamaan regresi. Biasanya kalau bikin bab 4 ini, saya ngomong ini atau menjelaskan kepada Anda itu seperti urut-urutan kalau Anda menulis di bab 4 gitu ya. Jadi enak nanti. Ya. Nah, yang pertama kali kita susun adalah persamaan regresi dan menjelaskannya. Nah, ini tinggal taruh sini. 9,282 plus ini 0,268x1 plus dan seterusnya Mas, tulis semua ya sampai x4 begitu. Kalau di sini ada minus, x2 nya juga ini jangan plus ya, ini juga dibikin minus juga begitu. Nah, sekarang mengartikan ya. Kalau ini minus ya minus, kalau ini plus ya plus ya. Nah, sekarang kita mengartikan. Kalau tandanya plus, ini X1-nya kan plus, ini plus ya, nggak ada tanda minusnya. Berarti jika X1 naik satu satuan, maka Y akan naik sebesar 0,268 satuan. Berapa jumlah kenaikan totalnya? 0,268 plus 9,282 begitu. Ya, tapi biasanya nggak usah detail. Jika X1 naik satu satuan, maka Y juga akan naik. Intinya gitu aja. Kalau positif itu kalau X-nya naik, Y-nya naik. Tapi kalau ini negatif, X2-nya ini negatif, berarti jika X2-nya naik, maka Y-nya akan turun. Gitu. Contohnya apa? Kalau motivasi naik, kinerja naik. Kalau stres naik, kinerja turun. Gitu ya Mas ya. Udah paham? Oke, yang selanjutnya yang akan kita komentari ini Mas. Ya, ini adalah untuk menjawab ini Mas. Apakah ada pengaruh variabel X1 terhadap Y? Atau untuk ngetes ada pengaruh variabel X1 terhadap Y, terbukti apa enggak gitu. Nah, itu jawabnya pakai uji T ini. Ya, uji T ini. Nah, ini kita bisa lihat Mas, jika nilai T di atas 2 maka signifikan. Gitu ya. Jika signifikan artinya apa? Pengaruh, berpengaruh. Saya kasih simbol aja ya, nggak usah nulis karena tulisannya jelek ya. Jika di atas 2, ini mana Mas? 2,5. Coba dijawab, 2,5 signifikan nggak? Signifikan Pak. Ya Mas Askal Rafli, terima kasih. Karena di atas 2.
Intinya gitu ya Mas. Asal nilai T di atas 2 signifikan dah. Kalau signifikan artinya apa? Itu jawaban ujian sering muncul loh itu, ujian skripsi. Kalau signifikan artinya apa? Artinya berpengaruh. Apa yang berpengaruh? X1 terhadap Y ini. Nah, gitu. Ya. Terus X2 signifikan. X3 Mas Raffi lagi boleh. Signifikan enggak? X3 enggak. Tidak, betul. Karena apa? Jauh di bawah 2, ya. Jauh di bawah 2. Nah, maka ini tidak signifikan. Nah, itu Mas Rafli cara membacanya. Cara yang kedua, selalu saya beri cara yang kedua, ya. Cara yang kedua, cara yang paling ngetren, ya, ini menggunakan nilai sig sama Mas dengan yang ini tadi. Yang di validity ini kita juga menggunakan sig. Ya, ini sig signifikansi. Sig itu signifikansi, ya, kepanjangannya signifikansi. Ini kalau di bawah 0,05 berarti signifikan, sama seperti yang di atas tadi. Bawah 0,05 juga signifikan. Ini ya. Cuma kalau di sini kalau signifikan itu valid. Tapi kalau di sini kalau signifikan bukan valid, tapi ini berpengaruh. Ini ya. Sama gitu. Coba Mas Rafli lihat yang X3 dia di atas 0,05. Makanya dia tidak signifikan. Nah, ini ya. Ini dia di atas ini, di atas alfa. Berarti ini TS ya, tidak signifikan. Nah, itu Mas. Kemudian yang lain lagi yang akan kita cari, yang akan kita jelaskan ya dari hasil regresi tadi adalah ini Mas. Ini saya copy lagi. Ini yang disebut dengan koefisien determinasi ya. Ini juga ngetren ini ya, paling terkenal ini menjelaskan ini. Nah ini nilai R square-nya ini Mas, yang dibidik ini, yang dibaca ini 0,339. Berarti ini namanya R square ya, atau R kuadrat. Atau bahasa lainnya koefisien determinasi. Ya, determinasi ya, bukan deterjen ya. Koefisien determinasi. Nah, artinya apa ini? Artinya ini dikalikan 100 Mas. Jadi 33,9% ya, jadi persen ya. Nah, jadi pengaruh X1 sampai X4 ini Mas, besarannya sekian dalam mempengaruhi Y. Ya, jadi X1 sampai X4 itu pengaruhnya 34% aja. Loh, kok nggak bisa 100% Pak? Nggak akan mungkin. Ya, pengaruhnya misalnya gini loh Mas, Y-nya itu misalnya apa toh? Misalnya prestasi belajar mahasiswa gitu. Prestasi belajar mahasiswa itu dipengaruhi oleh X1 apa? Misalnya uang saku. X2 misalnya apa? Jarak rumah ke kampus. X3 kualitas dosen. X4 motivasi orang tua. Apa iya prestasi belajar mahasiswa cuma dipengaruhi oleh tadi yang saya sebutkan? Tidak kan? Nah, maka yang tidak tadi itu 100 min ini 34% ini. Ya, seperti itu logikanya. Oke ya. Nah, kalau sudah, yang terakhir di dalam proses regresi ini adalah jelasin ini Mas, uji F ya. Uji F ini hanya untuk mengetahui apakah model Mas itu fit apa enggak ya. Nah, ini fit apa enggak. Biasanya kalau T-nya banyak yang signifikan Mas, ini 4 toh kan signifikan 3, itu termasuk banyak. Itu F-nya mesti masuk. Ya, F-nya mesti bagus. Coba kita lihat ya cara bacanya, yang gampang aja ini aja. Bawah alfa tuh ini berarti ini signifikan. Kalau signifikan berarti modelnya fit ya. Modelnya fit. Nah, ini Mas, ini adalah nomor 3 tuh
Jelasinnya cuma kayak gitu. Mudah sekali ya olah data itu ya, baik ngolahnya maupun interpretasinya mudah. Maka jangan serahkan ke orang lain ya, hilang uang segitu banyak ya. Dan Anda kalau ujian tidak bangga ya, tidak puas gitu loh, karena Anda suruh baca ini nggak paham ya. Nah seperti itu ya, jangan sampai sudah ikut WSM masih besok tergantung dengan orang lain, jangan. Nah oke. Pak, ikut WSM bisa badi gimana Pak? Nulis skripsi bisa badi gimana Pak? Bisa. Caranya Mas bisa memahami ini toh, habis itu Mas cari teman Anda yang kebanyakan duit nggak mau ngolah data sendiri, daripada diolahin data di luar, Mas ambil aja gitu. Nanti kalau saya nggak bisa Pak, tanya sama saya ya, saya nggak minta bagian ya. Nah oke. Selanjutnya uji regresinya sudah selesai. Nah gimana Pak? Maksudnya gini, kalau Anda hanya uji regresi ini saja, gitu, signifikan 3, nggak signifikan 1. Nah ini hasilnya itu bisa dipercaya apa enggak? Nah bisa dipercaya apa enggak? Hasilnya ini tenanan apa ora sih gitu. Sesuai dengan kenyataan apa enggak sih? Bisa dipercaya enggak hasilnya ini? Teliti enggak, akurat enggak? Nah, maka pertanyaan tersebut harus dilandasi dengan Anda harus menguji ini Mas, uji asumsi ini. Kalau Anda tidak mengajukan uji asumsi ini, kurang kuat ya, kurang kuat ya. Ibaratnya gini loh Mas, jadi tentara ya. Terus ini ki tentara tenanan pura toh, kok anggaranu keroan gitu ya. Terus apa jenenge nembak luput terus gitu ya. Terus menggeh-menggeh gitu ya misalnya. Iki tentara tenanan pura toh iki maksudnya gitu. Nah, tentara beneran no. Mana buktinya? Ini saya tes kesehatannya. Ini saya tes apa lagi? Nah, cuma loh kok kamu sekarang kering-kering kayak gini? Oh, kena sakit dia. Kena sakitnya setelah beberapa lama menjadi tentara gitu misalnya. Ya, atau kalau latihan delik terus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ingin melihat apakah ya, hasil analisis kita ini dapat dipercaya atau tidak, keakuratannya bagaimana, Mas harus melihat data-data yang Mas gunakan itu sehat. Nah, maka caranya begini Mas. Ya, caranya sama dengan yang tadi, melewati langkah ketiga baru ambil langkah kedua. Caranya diperhatikan di bawah 3 menit. Ya, perhatikan di bawah 3 menit. Kita ambil 38 ya, 5238. Analyze, regression, linear. Ya. Lalu karena ini komputer masih mengingat, SPSS masih mengingat mana dependen mana independen. Ya, kalau ini kita oke, jadi regresi saja, jadi regresi doang kalau orang Jakarta. Nah, biar enggak regresi doang, biar ada uji asumsi klasiknya, Mas klik ini Mas, statistik. Ya. Mas pilih Darwin Whitson. Darwin Whitson ini untuk uji auto. Ini kan auto Mas, ini pakainya kan DW itu Darwin Whitson. Mas pakai LM ya bisa, pakai biji ya bisa, pakai run ya bisa, tapi SPSS menyediakan DW. Ya, sudah ya. Nah, terus ini Mas, yang kedua, Colony Rate Diagnostic. Ini untuk uji apa? Ini untuk uji multi Mas. Ya, multi. Kita pakainya FIF Mas. SPSS menyediakan FIF. Ya. Hampir semua menyediakan FIF ya, baik SPSS, SmartPLS maupun EVIUS ada FIF ya. Dulu EVIUS nggak ada, sekarang ada ya, untuk memudahkan. Nah, sudah toh Mas, dapat 2 ya Mas ya, dari 4 ya. Nah, continue Mas. Lalu pilih plot Mas. Nah, di plot di sini itu 2 yang lain ya. Kan tadi saya beritahukan 4 toh. Nah, ini sudah dapat apa tadi? Auto dan multi. Sekarang normal dan hetero itu jadi 1. Di sini Mas. Ini normal ya, histogram and normal probability plot. Lalu yang heteronya ini Mas, Z-pred sama S
resit. Ya, ini dapat 2. Continue Mas, kemudian oke. Nah, berapa menit ini tadi? 52.38. Sekarang 54, 2 menit lebih. Tapi pakai cerewet tuh tadi ya. Coba kalau meneng wae terus nganalisis kan 1,5 menit. Ini kan tadi pakai cerewet, untuk rono, untuk ini, jelas ke ini. Gitu ya Mas ya. Gampang sekali ya Mas ya. Nah, nggih. Nah, sudah. Hasilnya di mana? Pak, kok double-double? Ini hasil yang pertama tadi Mas, yang kita regresi tanpa uji asumsi klasik, ya kan? Ya, makanya kan ininya tidak ininya kan tabelnya pendek. Ya, ini pendek. Ya, ini pendek. Coba yang ini Mas. Nah, lebih panjang. Nampak ya? Pendek, panjang. Ya, karena ada DW sama ada VIF. Terus di bawah ada lagi ini, ada chart ya, sebagai akibat dari kita memilih histogram and probability plot sama bukan probability ya, scatter plot ya. Nah, sama ini ya, Z-plot and S-resit. Nah, ini Mas. Ini kita komentari ya sekarang ya. Nah, ini saya ambil gini. Saya jelaskannya urut aja Mas. Normalitasnya yang mana sih? Normalitasnya kita ambil, kita jelasin. Ini Mas, normalitasnya yang ini tabelnya. Nah, ini saya pindah lagi. Oke, tidak mau ya, gambarnya nggak utuh di situ, nggak apa-apa. Ini kita besarin aja di sini. Mudah-mudahan tidak bisa juga. Bisa ya. Nah, kita besarin aja. Ini Mas, ini adalah uji normalitas menggunakan metode yang paling sederhana, yaitu plot ya. Plot. Nah, kalau garis kalau titik-titiknya ini 100 Mas, itu sesuai dengan responden kita. Kalau ini 100, ini melingkungi garis regresi yang hitam ini ya, melingkungi garis ini, garis regresi namanya, berarti datanya normal Mas. Kalau yang nggak normal tuh yang titik-titiknya menjauh ya, titik-titiknya menjauh, meskipun ada yang nempel tapi banyak yang menjauh, itu nggak normal Mas. Gitu Mas caranya. Atau pakai gambar ini juga bisa, banyak yang di bawah atau di luar kurva normal ya. Ini kurva normalnya ini. Nah, ini banyak yang di luar. Kalau ini kan enggak. Jadi ini normal Mas. Gitu ya. Terus yang kedua setelah normal auto. Autonya yang mana? Autonya yang di sini Mas. Autonya Durbin-Watson tadi ya, ini ya, ini. Ini besarannya berapa? 1,2. Ya. Coba kita copy. Besarannya 1,2. Nah, cara membacanya gimana? Yang bagus Mas, itu terletak di antara 1,5, 2,5. Nah, ini bagus ya. Kalau ini 1,2 berarti letaknya di sini ya, di sini. Berarti ini kena autokorelasi Mas. Jadi tidak bagus. Karena yang bagus itu letaknya di tengah ini ya. Nah, seperti ini. Berarti nggak bagus. Berarti jelek ya Pak model kita. Iya, datanya jelek. Tapi kan ini data primer. Kalau data primer tidak usah pakai uji autokorelasi ya. Jadi kalau primer itu cukup normalitas, multi, dan hetero ya. Autonya nggak usah gitu. Makanya ini jelek nggak apa-apa, kita abaikan. Wong harusnya tidak usah pakai uji ini ya. Jadi Mas tidak usah, Durbin-Watsonnya nggak usah dihidupkan, biar ini nggak muncul. Lah kok Bapak tadi menghidupkan untuk latihan ya. Kalau nanti datanya Anda sekunder, data keuangan misalnya, ada runtut waktunya, Anda hidupkan Durbin-Watson. Oke ya, yang selanjutnya, yang ketiga sudah, tinggal yang terakhir yaitu hetero. Nah, kita baca dari sini aja heteronya. Hetero ini Mas, kalau jelek itu kalau membentuk pola. Kalau gambarnya membentuk pola apapun ya. Kalau membentuk pola
berarti datanya itu hetero ya, atau tidak bagus ya, tidak bagus. Nah, ini membentuk pola, Mas. Polanya itu kayak hujan ini, Mas. Garis. Yang nggak membentuk pola tuh yang ini loh, Mas. Yang ini toh ini. Ini nggak membentuk pola. Tapi kan sebagian besar membentuk pola. Jadi ini kena hetero. Ya. Nah, seperti itu ya, Mas ya. Udah selesai kita. Ya. Pak, kalau ini kena hetero berarti kena penyakit ya, Pak? Iya, kena. Tapi kalau anak S1 cukup menyebutkan, nggak usah diobati. Ya, di ekonometrika kan diobati ya, diajari ya. Tapi kalau untuk anak S1 skripsinya kena penyakit uji asumsi klasik, nggak apa-apa ya, sebutin aja. Oke ya, ini sudah selesai, ini saya tutup. Nah, oke, kita akan beralih, Mas. Ada pertanyaan dulu sebelum kita beralih ke materi Smart PLS. Ayo, yang tidur bangun, yang ngantuk bangun ya, raup dulu. Karena ini materi yang sangat bagus dan menolong skripsi Anda supaya Anda mandiri, ujian gentle ya, ujian bagus nanti, memuaskan.